Pemirsa perusahaan minyak dan gas bumi, ConocoPhillips berencana akan melepas hak partisipasinya di blok koridor, di mana hal tersebut sekaligus menambah rentetan perusahaan migas asing yang hengkang dari Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan minyak dan gas bumi asal Amerika Serikat ConocoPhillips berencana akan melepas hak partisipasi yang dimiliki ARI pengelola blok koridor. Hal tersebut sekaligus menambah rentetan perusahaan migas asing yang hengkang dari Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional Mose Rizal mengungkapkan bahwa tren keluarnya International Oil Company atau IOC memang telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan dilatar belakangi sejumlah alasan. Di antaranya ialah isu nasionalis lapangan-lapangan besar, ketidakpastian hukum, dan minat investasi. Selain itu, pihak Aspermigas menilai berbagai insentif yang diberikan pemerintah sejauh ini belum dapat membantu perekonomian di lapangan. Untuk itu, kedepannya Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik dan mempertahankan investasi yang sedang berjalan. Adapun dengan hengkangnya sejumlah IOC, pemerintah dinilai akan kesulitan mendapatkan perusahaan migas pengganti di tengah kondisi iklim investasi dan pandemi COVID-19. Kondisi tersebut diperparah dengan situasi kemampuan finansial Pertamina yang terbatas dan harus membuka diri untuk mencari partner investasi. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, kita masih di Market Review dan di segmen ini kita akan membahas topik investor migas banyak yang hengkang dari Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Moshe Rizal yang merupakan Sekjen Aspermigas. Langsung saja kita sapa dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom. Pak Moshe, selamat pagi, apa kabar Pak? Baik, selamat pagi Mas David, terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga Pak Moshe sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Moshe, bagaimana Aspermigas melihat Pak terkait dengan hengkangnya beberapa investor atau investasi migas di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terutama Pak Moshe? Ya, memang kondisi migas ini kondisi sulit ya. Kita juga tidak bisa 100% menyalahkan pemerintah ataupun Pertamina atas kondisi memang di migas ini cukup fluktuatif beberapa tahun terakhir ya. Sejak 2014, 2017 juga sempat ada krisis. Ya, sekarang 2020 dikarenakan COVID juga akhirnya berdampak krisis. Jadi di mana ada krisis ekonomi, migas akhirnya ada dampaknya. Di mana ada nggak ada krisis ekonomi, kadang-kadang migas itu pun juga mengalami krisis. Jadi memang fluktuatif sekali. Jadi investor-investor terutama International Oil Company atau kita sebut IOC itu sangat berhati-hati dalam memilih investasinya dan sangat berhati-hati dalam mereka mengeluarkan dana besar ya, termasuk dari sisi eksplorasi. Nah, memang mereka ini selalu memetakan portfolionya secara global. Jadi dari sisi seberapa menariknya ya investasi di Indonesia, mereka akan compare juga portfolio mereka itu di luar negeri. Nah, di situ makanya kita harus selalu berusaha membenchmark diri kita di Indonesia ini terhadap di luar negeri. Jadi kayak sekarang ini banyak sekali yang masuk ke daerah seperti Guyana, Suriname, ya, Qatar masuk ke sana, Exxon karena melihat suksesnya Exxon, ya, akhirnya semua berbondong-bondong ke sana. Nah, Guyana ini memang bukan penghasil sebelumnya, bukan penghasil produsen migas dan akhirnya masuk sebagai produsen migas. Dan ditemukan cadangannya sangat besar dan mereka sekarang lagi berbondong-bondong sana. Jadi banyak sekali ke Exxon itu menjual aset-asetnya di Indonesia. Nah, ConocoPhillips itu salah satunya juga yang juga mungkin melihat ada portfolio mereka harus mereka perketat istilahnya. Jadi dibandingkan portfolio mereka di luar, mungkin di Indonesia ini bagi mereka mungkin kurang ya dibandingkan yang portfolio mereka, jadi mereka akan memilih lebih fokus ke portfolio mereka yang lebih menarik dan cari dari sisi keekonomian, dari sisi investasinya seberapa besar dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita harus hadapi ya.
Pak Moshe, sebenarnya isu apa yang berkembang sampai sejauh ini, terutama dari dalam negeri, Pak, yang mungkin ini bisa mempengaruhi dari sisi daya saing dan tentu para investor juga memperhitungkan ini dari posisi profit mereka. Mungkin dari sisi regulasi ataupun ada beberapa aspek lainnya, Pak Moshe. Ya, yang utama adalah konsistensi ya, di mana regulasi kita tuh harus konsisten. Jadi walaupun ada pergantian kepemimpinan dan lain sebagainya, kita harus tetap konsisten akan regulasi-regulasi kita. Jadi jangan berubah-ubah terus. Itu yang terpenting bagi investor yang utama. Kenapa? Karena di mana investor itu kalau dia mau invest, dia harus selalu bisa menghitung jangka panjang ya. Nah, selama proses itu tiba-tiba ada perubahan, itu yang membuat mereka jadi rancu, jadi tidaknya jadi was-was. Nah, kewas-wasan itu mereka akan lihat lagi portfolio mereka. Mungkin di negara lain saya nggak mesti was-was, di sini mesti was-was. Nah, itu yang jadi kadang-kadang bukan hanya dari faktor keekonomiannya aja, tapi lebih ke tata kelolanya, perizinannya seperti apa, dan juga konsistensi dari regulasi kita ke depannya. Bagaimana kita firm dengan policy dan regulasi kita. Isu nasionalisasi lapangan-lapangan besar juga ikut mempengaruhi tidak, Pak Moshe? Oh, sangat berpengaruh. Ya, makin besar lapangannya, makin besar juga dana yang akan digelontorkan, dan dampaknya pun juga akan makin besar. Ya. Nah, memang sekarang kita melihat pemerintah sudah sangat terbuka untuk memberikan insentif-insentif. Kita lihat dari yang lelang lapangan migas yang baru ya, itu pemerintah sudah membuat statement kalau mereka menggelontorkan banyak sekali insentif, which is itu bagi saya sangat bagus sekali ya. Itu semoga untuk bisa meningkatkan minat dari para investor. Tapi di satu sisi kita ini masih dalam periode krisis, di mana pandemi masih belum selesai ya, kita masih belum clear ke depannya seperti apa ya. Jadi belum masa recovery. Ya, kita belum di sana. Jadi di satu sisi investor itu juga masih tetap berhati-hati gitu. Nah, itu ya yang bisa menjadi dilema. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja nanti hasil dari lelang migas yang terakhir ini ya, semoga ada banyak minat, dan di situ kita bisa belajar tuh. Iya. Nah, apa saja yang bisa kita perbaiki ke depannya, kita berikan lagi untuk menyemangati para investor untuk mengembangkan lapangan-lapangan di Indonesia. Baik, Pak Moshe, menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti juga kita akan bahas tren EBT dalam beberapa waktu terakhir ini cukup signifikan. Apakah ini juga memberikan pengaruh begitu, Pak? Dan kemudian juga seberapa penting perusahaan migas dunia ini atau internasional untuk berpartisipasi di eksplorasi di Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan.